3. Perkenalkan, nama saya Pak Suputra Yasa dengan NIM 70. Kali ini saya akan melakukan keterampilan sirkumsisi. Baik Pak, perkenalkan saya Dr. Oka. Saya hari ini akan melakukan sirkumsisi kepada Bapak. Apa benar dengan Bapak Budi? Baik Pak, kali ini saya akan melakukan sirkumsisi kepada Bapak. Sirkumsisi itu bahasa gampangnya adalah sunat. Nah, nanti saya akan memotong kulit dari kelamin Bapak. Nanti Bapak akan merasa mungkin sedikit nyeri ya Pak, terutama pada saat penyuntikan anestesinya nanti. Apakah Bapak bersedia? Baik, ini saya akan berikan surat inform consent kepada keluarga ya Pak ya. Nanti Bapak berbaring silahkan. Sebelumnya izinkan saya untuk mencuci tangan dan langkah terlebih dahulu ya Pak. Baik Pak, saya sudah melakukan cuci tangan 6 langkah. Kemudian saya akan mempersiapkan alat-alatnya Pak. Pertama saya akan membuka dulu. Kemudian saya akan menggunakan sarung tangan steril. Selanjutnya saya seharusnya menggunakan masker dan juga surgical cap, cuman di sini tidak tersedia. Baik, selanjutnya saya akan mempersiapkan alat-alatnya. Di sini ada duk steril, kemudian ada kasa steril, kemudian ada cairan disinfektan atau povidone iodine, kemudian ada klem, mungkin bisa dilihat di sini. Nah, kemudian di sini ada spuit 3 cc, kemudian ada rak instrumen, kemudian ada arteri klem bengkok seperti ini, kemudian ada klem lurus juga, kemudian ada gunting jaringan bengkok dan yang lain-lain. Di sini saya akan memasukkan cairan lidocaine ke dalam spuit 3 cc. Saya akan masukkan sebanyak 3 cc lidocaine 2%. Oke. Selanjutnya saya akan tutup kembali untuk persiapan anestesi. Baik, selanjutnya scroll dulu. Nah, habis ini siapa? Audi. Kamu Audi? Iya. Di sekalian aku ya? Iya. Makasih. Siap. Disinfect. Baik, selanjutnya dengan klem saya akan melakukan disinfeksi kepada area lapangan operasi. Di sini saya akan menggunakan cairan povidone iodine untuk mendisinfeksi secara sirkuler lapangan operasi sampai ke proximal femur. Setelah disinfeksi saya membuang kasanya, kemudian saya mengembalikan. Kemudian saya akan mempersempit lapang pandang dengan duk steril. Oke, sudah? Kau sorot mukaku? Enggak. Enggak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan anestesi lokal. Oke, sini saya akan memblok saraf dari penis Bapak. Permisi ya Pak. Di sini saya akan melakukannya di arah jam 11 terlebih dahulu. Oke, saya menusuk. Kemudian saya melakukan aspirasi untuk memastikan tidak mengenai pembuluh darah. Oh, ternyata tidak.
saya akan memasukkan cairan anestesi ke dalam cairan lidocaine sambil dikeluarkan secara perlahan. Baik, saya selanjutnya melakukannya di hal yang sama di arah jam 1. Kemudian saya melakukan aspirasi, tidak terdapat darah. Kemudian saya menusuk lidocaine masuk. Baik, di prosedur ini seharusnya sudut saya menyuntikkan lidocaine tadi itu sudutnya 45 derajat. Di prosedur ini seharusnya saya coba menanyakan kepada pasien apakah sudah tidak merasakan penis pasien untuk memastikan kalau pasien nanti mengurangi rasa sakitnya. Jika masih terasa sakit, di sini saya akan melakukan anestesi tambahan dengan cara mengelilingi penis pertama dari jam 11, kemudian ke samping. Saya sambil menusuk sambil memasukkan lidocaine juga. Ini siapa? Terus selanjutnya saya melakukan aspirasi untuk memastikan tidak mengenai pembuluh darah. Kemudian sambil keluar saya memasukkan cairan anestesinya. Kemudian saya melakukan hal yang sama ke arah distal. Sambil memasukkan sedikit demi sedikit cairan lidocaine. Kemudian saya melakukan aspirasi untuk memastikan tidak ada kena pembuluh darah. Kemudian saya mengeluarkannya lagi. Kemudian saya melakukan hal yang sama dari arah jam 1. Bentuk dari anestesi ini seperti segitiga. Saya melakukan aspirasi, tidak ada. Saya sambil mengeluarkan spuit, saya juga memasukkan cairan lidocaine. Oke, sudah selesai proses anestesinya. Di sini pasien dirasa sudah siap untuk melakukan sirkumsisi. Selanjutnya adalah step membebaskan perlekatan pada glans penis. Di sini saya akan menggunakan clamp dan juga pinset jaringan. Di sini saya akan menggunakan clamp dan pinset jaringan untuk mencoba membuka glans penis dari apakah adanya smegma. Baik, di sini prekursiumnya telah berhasil dibuka sampai kelihatan area corona grandis. Kemudian di sini saya akan melakukan disinfeksi untuk membersihkan smegmanya menggunakan kasa steril. Baik, setelah itu saya akan kembali menutup prekursiumnya kembali. Baik, di sini prekursiumnya sudah kembali menutup glans penis. Kemudian saya akan melakukan step selanjutnya, itu proses sirkumsisi. Saya mengambil satu lagi. Di sini karena tidak ada penanda, di sini saya membuat tanda imajiner di sekitar corona grandis untuk menandai batas sampai mana nanti saya akan melakukan sirkumsisi. Baik, dengan kedua klaim ini saya akan menjepit prekursium di arah jam 1 dan juga jam 11. Kemudian saya menariknya. Namun di sini karena kalau saya menarik preparat juga ikut tertarik, maka saya hanya akan menyimpan klaimnya seperti ini. Kemudian saya akan menyiapkan gunting jaringan bengkok. Baik, ini. Kemudian saya akan langsung bersiap untuk melakukan sirkumsisi. Kemudian sekarang saya akan melakukan insisi dari arah jam 12. Sini saya akan menggunting.
sampai ke batas dari yang sudah saya buat di area corona atlantis. Baik, ini sudah di area corona atlantis. Kemudian saya akan menggunting secara sirkuler atau secara melingkar. Saya menggunting secara melingkar sampai ke area frenulum untuk di batas arah jam 6. Di sini saya telah mencapai area frenulum, kemudian saya akan menggunting dari arah sebelahnya. Karena di sini posisi tangan saya tidak nyaman, saya akan melakukan gunting dari arah jam 6 atau dari arah frenulum. Kemudian saya akan menggunting ke arah atas. Baik, sini sisi satu sudah terlepas. Kemudian saya akan melepaskan sisi satunya. Baik, sisi satu sudah terlepas. Di sini apakah ada perdarahan pada pasien? Jika ada perdarahan yang disebabkan oleh arteri, saya langsung dengan klem ini saya akan menjepitnya untuk menghentikan perdarahan. Kemudian saya juga bisa menggunakan kasa ataupun bebat untuk menghentikan perdarahan. Baik, jika perdarahan sudah tidak terasa ada lagi, saya akan mempersiapkan step selanjutnya, yaitu proses penjahitan pada frenulum. Baik, di sini saya mempersiapkan benang jahit. Yang benang ini merupakan benang catgut. Tujuannya supaya bisa absorbable. Saya akan menggunakan needle holder untuk memegang jarum pada benang ini. Kemudian tangan non dominan saya akan memegang pinset jarum. Baik, di sini proses penjahitan saya telah siap. Oke, saya akan awali penjahitan frenulum dari arah jam 6. Di sini saya akan melakukan penjahitan dengan teknik matras. Di sini diharapkan saya tidak sampai menusuk muskulus dari penisnya. Kemudian saya akan melakukan peningkatan simpul. Saya akan hitung sebanyak 3 kali. Oke. Oke. Untuk jahitan matras
horizontal pertama sudah selesai. Di sini saya akan menggunakan gunting benang untuk menggunting benang yang telah saya jahit. Oke, selanjutnya saya akan melakukan prosedur yang sama di dorsum penis atau arah jam 12 dengan metode yang sama, yaitu jahitan dengan matras horizontal. Baik, saya akan mengguntingnya. Selanjutnya saya lakukan penjahitan yang sama di arah jam 3 dan jam 9 dengan metode jahitan matras horizontal. Baik, di sini saya telah melakukan jahitan secara matras horizontal di keempat sisi, yaitu arah di frenulum arah jam 6, kemudian di dorsal penis arah jam 12, kemudian ada arah jam 3 dan juga arah jam 9. Kemudian saya akan melanjutkan jahitan selanjutnya dengan metode simple intro sutur di arah jam 2. Sini saya akan melakukan dengan teknik yang sama di arah jam 2, jam 4, dan juga jam 8 sama jam 10. Di sini saya sudah menyelesaikan proses penjahitan dari sirkumsisi. Di sini ada jam 2, jam 4, kemudian ada jam 8 dan juga jam 10. Dengan ini telah selesai untuk melakukan penjahitan. Baik, kita melakukan langkah selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pembalutan dengan betadine. Baik, untuk langkah selanjutnya saya akan memberikan terapi obat kepada pasien, yaitu diberikan analgetik asam mefenamat 500 gram 3 kali 1 secara per oral. Kemudian ada antibiotik juga, yaitu amoxicillin 500 gram dengan dosis 3 kali 1 secara per oral. Kemudian selanjutnya saya akan mengedukasi pasien. Baik Pak, dalam 2 hari ini luka Bapak tidak boleh kena air ya. Kemudian bila ada pendarahan di area ini, di area sisi, Bapak segera kontrol kembali ke sini atau ke dokter lainnya Pak yang terdekat. Kemudian bila Bapak selesai kencing, tolong dihapus air kencingnya dengan kasar agar tidak terjadi infeksi Pak. Kemudian setelah 3 hari setelah sirkumsisi ini, Bapak kontrol lagi ya ke sini untuk merawat luka Bapak ataupun melepas nanti balutannya Pak. Baik Pak, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik, untuk keterampilan sirkumsisi kali ini cukup sampai di sini aja ya Pak. Terima kasih Pak.